Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan materi selanjutnya mengenai regresi linear, atau di sini saya beri judul regresi linear part 1. Jadi nanti ada sesi kedua atau part 2 lanjutan dari latihan regresi linear kali ini. Oke, seperti biasa rulesnya jangan lupa tetap terpasang SPSS dan koneksi internet untuk hasil praktek dapat dikumpulkan di sistem informasi perkuliahan. Oke, regresi linear. Regresi linear dan korelasi itu istilahnya hampir mirip ya, seperti yang teman-teman sudah praktekkan. Korelasi itu hampir mirip ya. Kedua teknik tersebut digunakan untuk istilahnya mengetahui eh, hubungan antara dua variabel. Both are use the same answer pair score take from the same subject, tentunya dari subjek yang sama yang diteliti. However, while correlation is concerned with magnitude and direction or relationship, regression focus applying relation for prediction. Nah, perbedaannya antara regresi dan korelasi di sini. Kalau korelasi itu mungkin hanya concern atau fokus pada arah ya, arah. Kemarin kan korelasi positif atau negatif kan, begitu kuat lemahnya korelasi dari satu hubungan. Tapi kalau regresi di sini ini untuk mencoba mengaplikasikan hubungan ya, pengaruh ya dari dua variabel untuk apa? Prediksi ya, memprediksi. Jadi kita coba akan praktekkan pada kesempatan kali ini regresi linear yang memang dikhususkan untuk memprediksi gitu. Jadi berbeda, memang tadi dikatakan sama, regresi correlation hampir mirip ya, tapi ternyata setelah kita baca lebih lanjut ini ada perbedaan begitu. Oke, lanjut. Requirement-nya, syaratnya ya, setiap subjek yang akan diteliti harus istilahnya punya skor yang saling terkait gitu. Subject has a score of variable x, then subject must also score on variable y. Okay. Variabel di sini teman-teman sudah tahu ya, jadi variabel merupakan apapun yang istilahnya dapat diukur atau terukur gitu. Di sini kita istilahkan variabel x itu independen ya, yang mempengaruhi, dan variabel y itu yang dependen, yang dipengaruhi. The variable should be initial address ordinal level, jadi minimal skalanya ordinal. Ya, jadi ada dua variabel x dan y, independen dan dependent. Itu istilahnya syaratnya. Dan skor dari variabel x dan y ini harus saling terkait begitu. Ya, asumsi di sini ada dua ya, linearitas ya, linearitas. Jadi apakah kedua variabel tersebut linear itu nanti perlu diuji ya. Kemudian di sini ada homoskedastisitas, variability score y should be remain constant all value x variable, dan variabel y dan x juga harus istilahnya konstan ya, semua nilainya konstan itu. Terus ada satu lagi yaitu normalitas yang mungkin belum saya sampaikan di sini ya, nanti kita coba uji yang normalitas dan linearitas itu istilahnya asumsi yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan uji regresi. Nah, untuk kasus yang akan kita praktekkan kali ini yaitu kita menggunakan masih data lama, yaitu read and GPA ya, read and GPA ini sudah saya buat ya, data read yang 15 subjek dan GPA ya, yang ranknya tidak usah dipakai. Kemarin kan ada read rank, GPA rank, itu tidak usah dipakai dulu, pakai yang ini GPA rank. Oke, ini oke, sudah. Oke, lanjut, kita buka notepad-nya. Nah, di notepad teman-teman harus buat ini dulu: hipotesis, uji asumsi, persamaan, korelasi, R-square atau determinasi, uji T, dan terakhir kesimpulan. Nah, teman-teman harus membuat beberapa poin ini. Yang pertama hipotesis, tentukan HO-HA, hipotesis 0 dan hipotesis A. Alternatif 0 itu berarti yang Anda nyatakan di penelitian tidak ada pengaruh kemampuan read terhadap GPA.
Jadi di kasus ini kemarin kan peneliti pengen tahu, pengen memprediksi apakah ada pengaruh ya, kemampuan membaca terhadap GPA atau IPK lah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman harus membuat hipotesis HO-nya harus tidak ada pengaruh kemampuan read atau kemampuan membaca terhadap GPA. Alternatifnya ada pengaruh kemampuan read terhadap GPA. Ini wajib dibuat dulu hipotesisnya. Nah, kalau sudah, buat asumsinya apa saja normalitas dan linearitas. Oke, kita uji normalitas dan linearitas dulu. Oke, seperti biasa, buka SPSS, kemudian teman-teman dapat melihat ada dua data di sini. Ya, kita uji yang pertama, uji normalitas dulu, apakah datanya normal. Masukkan yang dependent. Nah, dependent itu yang apa berarti? Dependent yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi apa? Ada pengaruh kemampuan dia terhadap GPA. Yang dipengaruhi adalah GPA-nya. Ya, ini yang mempengaruhi. Read itu yang mempengaruhi. Ini berarti yang X-nya, independent. Yang GPA yang Y-nya. Oke, berarti yang masuk di dependent yang GPA. Oke, kalau sudah, cek semua seperti biasa. Option, plots. Jangan lupa normality plot di test. Ya, kita akan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji normalitas. Kalau sudah oke, harusnya muncul Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini signifikansinya 0,200. Oke, nanti kita cek. Kita kembali dulu ke sini. Kita uji yang uji linearitas. Tadi kan asumsinya, ya, asumsinya linear dan normalitas. Ya, normalitas kita sudah cek nih, tapi nanti kita akan baca bersama-sama. Yang kedua, kita uji linearitas. Tadi compare min, ya, kemudian ini saya kembalikan dulu. Dependent, yang dependent apa? Yang dipengaruhi GPA. Yang independent yang read. Oke, pencet option. Jangan lupa di sini diklik test of linearity, tes linearitas. Continue, oke. Baca deviation of linearity, oke, sekian. 0,19 dan 0,200 ya, ini yang istilahnya diamati. Meskipun yang di sini yang bisa dibaca juga F ini dan signifikansi ini, deviation of linearity ini. Ya, kita coba baca, teman-teman buka notepad, tulis uji asumsi normalitas dan linearitas. Normalitas, tulis diketahui hasil output Kolmogorov-Smirnov signifikansinya 0,200, betul ya? Tulis 0,200 ya. 0,200 lebih besar dari 0,05, lebih besar dari 0,05, maka dapat diasumsikan berdistribusi normal. Oke, berarti clear untuk normalitas. Selanjutnya kita uji linearitas. Oke, uji linearitas berdasarkan hasil output linearitas ya, ketahui division of linearity 0,019. Nah, 0,019 betul, lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat dikatakan kedua variabel tersebut linear. Nah, antara GPA dan read itu linear karena nilai deviation, signifikansi deviation of linearity-nya lebih besar dari 0,05. Berarti asumsi ini, kedua asumsi tersebut terpenuhi, maka layak diuji ke regresi. Ya, dituliskan begitu. Oke, kalau sudah, ketika buat di notepad persamaan regresi. Nah, Y sama dengan A plus BX. A itu konstanta, ya, konstanta, plus BX. B1, B itu koefisien, X itu independen, ya, variabel independennya, karena kita persamaan regresi linear biasa, berarti independennya cuma 1. Kalau regresi berganda berarti X-nya lebih dari 1. Bisa X1, X2, X3, dan seterusnya. Oke, buat dulu ini. Ya, Y sama dengan A plus BX dulu. Terus, sambil kita uji regresi. Oke. Bagaimana uji regresi? Oke, kita ikuti analyze regression. Ya, cari analyze regression. Nah, cari yang linear.
Nah, seperti ini ya. Cari yang linear, masukkan dependent and independentnya. Yang dependent apa? Yang GPA. Yang independent lebih lebar ya. Berarti sini variabelnya nanti bisa banyak gitu kalau regresi berganda. Oke, sudah di sini jangan terbalik. Oke, lanjut cari statistik. Nah, statistik di sini samakan saja koefisien interval model fit. Ya, koefisien interval model fit sudah, continue. Lanjut lagi cari option. Oke, biasa sama ya, 0,05 removal 0,1 include exclude. Oke, sudah. Kalau sudah kembali dan klik OK. Oke, continue. Oke. Nah, akan muncul banyak di sini regression, model summary, R square, adjusted, ANOVA, sampai dengan koefisien. Nah, ini yang kita perlukan, ini koefisien. Yang lain juga, tapi nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, kalau sudah keluar output seperti ini, buat persamaan Y sama dengan A plus B. Nah, A di sini apa? Y itu yang dependent, variable dependent ya, dependent yaitu GPA. A itu konstanta, B1 itu koefisien, X itu independent. Diisi kemudian A plus B. A-nya apa? Konstantanya. Cari di sini konstanta, konstan. Min 0,111. Nah, tulis di sini. Min 0,111 plus BX1. BX1-nya apa? Beta satunya. BX-nya rate-nya kan dependent variable GPA. Berarti independennya rate 0,061. Nah, tulis di sini. Nah, persamaannya diisi. Ya, berarti ini yang diamati under standardized-nya, constant and rate-nya. Nah, diisi di sini. Ya, nanti tulis keterangannya juga agar teman-teman paham. Konstanta, nah di sini yang penting. Ini mau diperhatikan di sini yang penting. Konstanta, cara membacanya. Konstanta min 0,111, yaitu jika variabel rate atau independent nilainya 0, maka GPA berkurang 0 min 0,111. Kenapa berkurang? Di sini ada berkurang karena di sini hasilnya min. Kalau tidak min di sini berarti plus, berarti di sini bertambah begitu. Nah, sedangkan koefisien output regresi diketahui positif, ya, yang artinya bahwa ada hubungan positif antara rate dan GPA. Di mana jika rate meningkat maka GPA meningkat. Positif, tahu dari mana? Dengan koefisien output regresi positif ini, rate-nya positif kan, 0,061, makanya di persamaan di sini plus. Nah, kalau di sini negatif, di sini negatif juga. Itu. Nah, positif berarti ada pengaruh. Diketahui positif artinya ada hubungan positif antara rate dan GPA. Jadi kalau positif, jika rate meningkat maka GPA meningkat, atau sebaliknya. GPA meningkat berarti rate juga meningkat. Kalau positif, kalau negatif sebaliknya, berlawanan begitu. Nah, ditulis seperti ini ya. Oke, ditulis. Kemudian X-nya kasih keterangan 0, artinya jika variabel lain dianggap tetap, maka GPA akan naik 1 poin sebesar 0,061. Nah, maksudnya X sama dengan 0,1 artinya jika variabel lain dianggap tetap, maka GPA akan meningkat atau naik 1 poin. Kenapa naik? Karena tadi positif ya, akan naik sebesar 0,061. Nah, ini cara membaca persamaan regresi linear sederhana. Nah, teman-teman nanti tuliskan ya ini itu. Sedangkan koefisien output regresi diketahui positif, yang artinya bahwa ada hubungan positif antara rate dan GPA, di mana jika rate meningkat GPA juga meningkat. Nah, yang X-nya ini. Nah, begitu. Oke, clear. Kalau sudah, kita tulis berikutnya yang R atau korelasi. Oke, cari yang R. Nah, ini R di output ya, 0,867 ya kan. Tulis R itu R kecil artinya korelasi. R sama dengan 0,867, artinya variabel rate dan GPA memiliki hubungan yang kuat atau memiliki korelasi yang tinggi. Kenapa?
karena mendekati 1 ya, 0,87 lebih mendekati ke 1. Nah, makanya di sini memiliki hubungan yang kuat dan korelasi yang cukup tinggi. Nah, begitu. Nah, kalau sudah clear untuk R kecil atau korelasi, cari R square, determinasi ini 0,752. Tulis 0,752 atau dipersentasikan 75,2%. Artinya bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel rate dan independen atau independen, mohon maaf, rate atau independen terhadap variabel GPE atau dependen sebesar 75,2%. Nah, baik cukup tinggi atau dapat dikatakan variabel independen dalam digunakan, yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 75,2%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Ini cukup tinggi, 75% dipengaruhi oleh rate saja. Nah, sisanya sekian persen, berarti ada 24,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang kita tidak teliti. Nah, teman-teman bisa tuliskan ini namanya R square, determinasi ini. Oke, kalau sudah uji T, tulis uji T. T itu uji hipotesis, ya, parsial, uji T. Ya. Tulis HU, HA lagi, ya, copy paste saja ini ke sini, HU, HA. Nah, cari T, nah 6,278. Nah, lebih besar dari T tabel 2,160. Lah, nanti ini ada di video berikutnya cara mencari T hitung dan T tabel menggunakan Excel. Nanti saya share videonya ya. Kemudian nanti ada F tabel juga, F hitung juga. Nah, begitu. Nah, untuk T hitung berarti itu yang ada di SPSS ini itu namanya T hitung. T tabel itu nanti teman-teman bisa download sendiri di internet atau nanti bisa lihat di video saya cara mencari T tabel di Excel. Nah, T hitung 6,278 sedangkan T tabel 2,160. Berdasarkan hasil uji T, maka dapat dikatakan HA diterima dan HO ditolak. Karena apa? T hitung lebih besar dari T tabel. Maka berarti dapat dikatakan HA diterima dan HO ditolak. HA ini diterima, HO ditolak. HA diterima berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan membaca terhadap GPA. Berarti hipotesis kita diterima karena T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, untuk nyari T tabel nanti saya ajarkan. Nah, kemudian terakhir jangan lupa kesimpulan. Nah, kesimpulan bagaimana membuatnya? Dilihat di kasusnya, di soalnya awal. Nah, pengen cari apa? Pengen cari atau pengen tahu ya, pengaruh atau prediksi kemampuan membaca terhadap IPK. Nah, berarti di sini tulis berdasarkan penelitian mengenai pengaruh kemampuan membaca terhadap GPA yang hasil outputnya bahwa ada pengaruh positif dan signifikan terhadap GPA. Artinya jika ingin GPA meningkat atau IPK meningkat, maka kemampuan membaca juga harus ditingkatkan. Karena dengan meningkatkan membaca akan menambah wawasan literasi yang diperoleh dan akan meningkatkan GPA tersebut. Nah, ini sebagai tambahan saja. Tapi yang jelas kesimpulannya sampai di sini. Nah, sampai di sini saja. Gimana? Harus ditingkatkan. Nah, ini. Nah, yang ini teman-teman istilahnya cari sendiri bagaimana cara meningkatkan read ya, kemampuan membaca. Tapi hasilnya kita sudah ketahui bahwa jika ingin GPA meningkat, dari penelitian ini ya, jika ingin IPK meningkat, maka kemampuan membaca juga harus ditingkatkan. Nah, caranya meningkatkan kemampuan membaca, ya silahkan baca literatur atau entah buku penelitian terdahulu atau yang lain. Saya kira seperti itu untuk praktek regresi linier part 1 kali ini. Oke, kita lanjutkan di praktek berikutnya di regresi linier part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.